Nah, kali ini kita akan mengerjakan soal TP modul 2, yaitu perintah dasar Linux dan instalasi package. Untuk yang pertama adalah perintah dasar Linux. Yang pertama, masuklah superuser menggunakan terminal. Jadi yang pertama kita buka dulu Ubuntu-nya, lalu untuk membuka terminal Ctrl Alt T. Nah, setelah itu untuk masuk lewat ini kita ketik password. Nah, kita sudah masuk ke ininya, dan untuk mengetahui kalau misalnya di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada pagarnya di belakang, berarti kita sudah masuk dengan super user. Lalu yang kedua adalah soal yang kedua, berikan 2 buah user dengan nama dan NRP Anda. Untuk membuat user dengan nama dan NRP, yang pertama ketik sudo user add karena nama Putri. Setelah itu yang kedua dengan NRP. Nah, sudah. Lalu untuk yang ketiga adalah berikan password untuk kedua user tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Ya, jadi kita buka lagi. Jadi misalnya kita mau ini, kita masukkan password. Nah, sudah. Terus kita mau ngasih password yang dengan NRP. Nah, passwordnya sudah. Setelah itu nomor keempat, setting user NRP sebagai user biasa dan user nama menjadi user sistem. Nah, jadi yang untuk nomor 4 kan NRP user biasa, terus yang nama itu jadi user sistem. NRP ya tadi NRP user biasa. Nah, buat biar jadi biasa itu ketik sudo spasi min g spasi sudo spasi NRP. Salah, sudo gini sudo user mode min g sudo NRP. Sedangkan untuk membuat yang nama itu menjadi user system, ketik sudo user mode min g root terus tadi Putri. Nah, sudah. Terus untuk yang nomor selanjutnya, nomor 5, login ke dalam user nama. Cara untuk login ke user nama itu adalah ketik su spasi yang tadi Putri kan, user nama, lalu masukkan password. Nggak usah, sudah nggak usah dikasih password. Terus setelah itu nomor 7, kembali login sebagai super user. Oh iya, tadi ada yang kelupaan, nomor 5 nomor 6, untuk menampilkan user yang sedang login. Untuk menampilkan user yang sedang login, klik UMI. Nah, ini berarti yang sedang login kan Putri. Terus habis itu kita disuruh kembali ke super user. Jadi ini kita exit dulu. Setelah itu login kembali menjadi super user, ketik sudosu. Nah, udah kita kembali jadi login sebagai super user. Terus setelah itu nomor yang ke 8, buatlah file dengan tipe txt
bernama sistem operasi dalam kurung NRP Anda, dan sebuah file tipe txt lagi praktikum NRP Anda, dan isilah kedua file tersebut dengan sejarah Windows dan Linux. Ya. Nah, jadi kita buat file. Nah, kita ini dulu. Terus yang pertama kita ini nano spasi. Tadi kan disuruhnya sistem operasi NRP Anda, sistem operasi dalam kurungnya mana ya ini 50, terus .txt kan. Nah, udah deh. Terus setelah itu kita ketik sejarah. Jadi kan di sini disuruhnya kalau sistem operasi itu sejarah Windows. Berarti yang tadi yang sistem operasi ini sudah saya tuliskan tadi sejarahnya Windows. Terus saya pencet Ctrl O untuk meng-save. Sudah enter. Sudah. Nah, sekarang kita buat lagi teks yang kedua, yaitu praktikum NRP Anda dan isi dengan ya udah, kalau gitu kita dari mana ya, kita buka lagi terminalnya, kita ketik sama seperti tadi nano, tapi ini kan tadi ini ya praktikum NRP Anda, salah, praktikum .txt. Nah, setelah itu kita kasih sejarah tentang Linux. Nah, ini sudah saya isi dengan sejarah Linux. Setelah itu kita save lagi. Oke. Nah, sudah. Setelah itu berlanjut ke nomor 9. Carilah lokasi dari file yang baru saja Anda buat. Jadi untuk mengetahui itu kita klik dir. Nah, di sini udah kelihatan kan kalau misalnya ini ada lokasinya di sini. Ada lokasinya di direktori. Ada praktikum software dan sistem operasi. Setelah itu nomor 9. Nomor 9 itu cari bukan, nomor 10 maksudnya. Tampilkan isi dari file praktikum NRP Anda. Nah, cara menampilkannya itu ialah klik cat spasi. Tadi apa yang praktikum NRP ya? Praktikum 5210050 terus .txt. Nah, di sini keluar deh. Ini apa namanya? Isi teksnya. Setelah itu, setelah menampilkan isi dari praktikum, buatlah direktori nama. Buatlah direktori dengan nama panggilan Anda dan sebuah direktori dengan nama asisten Anda. Salah. Cara membuat direktori itu ialah mkdir spasi yang pertama itu kan tadi
Yang pertama tadi, buatlah direktori yang menampilkan nama panggilan Anda. Oh ya, nama panggilan Anda berarti Putri. Setelah itu nama asisten Anda, Mas Ilham, berarti Ilham. Udah gitu ya. Loh, kok jadi bukan? Ya, ini enter. Terus setelah itu nomor selanjutnya, pindahkan file sistem operasi.txt ke dalam direktori nama panggilan Anda. Kan? Untuk memindahkan itu caranya adalah kita klik sudo nv. Tadi yang mau kita pindahkan itu file yang kita pindahkan sistem operasi NRP. Kita pindahkan ke dalam layan.txt, jangan lupa. Kok NV sih? Oh iya, salah ya, tadi tuh MV. Kita ulangi lagi. Sistem operasi, bener kan? Oh iya, ini juga kurang. Nolnya .txt. Salah. Ya udah. Loh, salah ya, maksudnya itu udah dipindahkan. Terus setelah itu, nah untuk yang kedua kita disuruh memindahkan file sistem yang ke-12 maksudku, ke-13 maksudnya, copy file praktikum NRP ke dalam direktori tersebut. Jadi kita buka untuk mengcopy file. Nah, tadi kan kita suruh copy file ini kan praktikum. Tadi itu yang mana sih? Goblok kan. Copy file praktikum NRP ke dalam direktori tersebut. Berarti ini praktikum. Kita ada txt, kita copy ke Putri. Nah, coba sekarang kita ulangi lagi ya, nomor 13, yaitu mengcopy file nama praktikum Anda ke dalam direktori tersebut. Tadi buka lagi terminalnya. Terus habis gitu untuk mengcopy cp praktikum NRP saya .txt, terus nama mkdirect tadi saya ubah jadi Putri. Nah, untuk membuktikan kita lihat di home. Nah, kita bisa lihat kalau nanti file praktikum ini sama file sistem operasinya sudah kepindah dan tercopy dalam ini, di dalam folder Putri. Setelah itu nomor yang ke-14, kopikan isi yang ada di dalam file praktikum NRP Anda ke dalam file sistem operasi NRP Anda, masih di direktori nama panggilan Anda.
Copy, oh jadi mengcopy isi file. Nah caranya itu adalah kita klik cp min i, terus tadi kan kita yang mau kita copy ini kan, tadi mana ya, mau kita copy itu praktikum NRP ke dalam file sistem NRP, berarti praktikum NRP ke dalam sistem operasi .txt. Nah coba kita lihat apakah benar-benar sudah tercopy. Oh iya, tadi karena ada kesalahan, coba kita ulangi lagi. cp min i 521210050.txt sistem operasi 52150.txt. Ya, sudah enter. Duh, salah. Kenapa? Oh, tadi kurang spasi. Ya, ulangi lagi. cp min i spasi. Loh kan, salah kan? Ya Allah, maaf. Nah, sudah. Coba kita lihat ya. Setelah itu kita lanjut ke nomor 15, yaitu ubah direktori yang Putri tadi menjadi praktikum sisop. Ya udah, kita buka lagi ininya. Terus cara mengubah direktori. Jadi cara mengubah direktorinya itu klik mv spasi nama direktori yang lama kan tadi Putri. Nah, nama direktori yang baru itu ialah tadi disuruhnya direktori praktikum sisop. Nah, sudah. Setelah itu, nah bisa kita cek juga sih apakah sudah benar-benar keganti. Nah, udah keganti jadi praktikum sisop. Lalu kita mengerjakan nomor selanjutnya, yaitu nomor 16, copy seluruh isi file dalam direktori praktikum sisop ke dalam direktori ini Anda, apa nama asisten Anda, yang dimana kalau punya aku itu nama direktorinya berarti Ilham. Jadi untuk memindahkan, kita buka lagi virtualbox-nya, kita ketik mv spasi jadi kan kita tadi mau mindah, pause. Iya, jadi kita ketik di sini untuk memindahkannya cp spasi kan yang itu kan ke praktikum sisop, terus bintang spasi tadi kan namanya Putri kan di folder Putri. Kenapa ya, wait, pause. Oh iya, lupa, itu kan tadi Putrinya udah diganti praktikum sisop dan disuruh mindahin ke asisten Ilham, berarti ini Ilham. Sudah bisa. Terus nomor 17, pindahkan direktori ya udah. Jadi pertama
kita harus mastiin kalau kita tuh udah di home. Tunggu, berarti kita pencet jadi ketik mv spasi tadi kan praktikum sisop, pindah ke home nya, terus s home. Nah di sini sudah. Dan untuk nomor ke selanjutnya, pas hapus direktori praktikum sisop. Untuk menghapus direktori praktikum sisop, ketik rm spasi min r. Terus nah udah kan, sudah. Setelah itu nomor 19, tampilkan seluruh file dan direktori secara lengkap dari modifikasi nama dan seluruh atribut-atributnya. Jadi untuk menampilkan file direktori kita gunakan ini ls spasi min l user, lalu kita klik enter. Nah salah. Salah. Yeay, keluar. Yaudah, ini menampilkan seluruh atribut-atributnya. Terus yang nomor 20 itu adalah tampilkan history perintah yang pernah akhirnya tampilkan history perintah yang dilakukan. Nah salah, jadi kita bisa menggunakan sintaks history pada terminal. Jadi kita ketik history. Nah sudah, keluarlah historinya. Terus yang nomor 21, dari tempat Anda berada sekarang, pindah dan telusuri directory dev kemudian deteksi perangkat yang tersedia. Jadi yang harus kita lakukan adalah ls min l dev. Salah. Oh ya, ls min l salah. Pause. Ya tadi sudah bisa, jadi diulangi lagi aja. ls min l dikurang spasi. Nah sudah keluar. Terus setelah itu nomor 22, tancapkan sebuah ini USB, terus unmount USB tersebut. Jadi sebenarnya ini aku udah masukin USB. Kita lihat apakah USB nya udah terdeteksi sama VirtualBox. Memang dia. Oh di sini salah. Ya udah ada kan, terus coba ini kita klik. Tadi udah klik gak sih? Oh ya, kenapa nggak bisa? Oh ya udah bisa. Terus habis gitu pada terminal, caranya biar kita bisa unmount itu kita ketik unmount spasi salah, umon spasi dev spasi sdb. Ini iya Pak L.
Nah, satu salah. Kumohon Dev SDB. Duh. Oh iya iya. Jadi emang kayak gitu ternyata. Ya udah. Terus selanjutnya lakukan mounting. Wih, aku udah ngerti soalnya. Lakukan mounting pada USB yang telah di unmount. Jadi kita ketik. Oh alah, belum. Ya udah, terus habis gitu kita harus kerekam kan. Pertama kita harus mengecek gitulah. Jadi kita klik disk spasi min L. Setelah itu kan kita udah tahu nama USB nya, terus gunakan CD udah CD home ini ya. Ya lupakan. Nggak oh ya aku mau ngetik. CD home. Nah udah kan, ini udah masuk home. Terus habis gitu, nah kita klik mkdir misalnya mkdir USB. Terus setelah itu kita mount. Nah sudah. Setelah itu selesai. Kita sudah. Setelah itu ya boleh. Nah habis itu, nah sudah. Sekarang nomor selanjutnya yaitu nomor yang 24. Telusuri isi USB dan akses salah satunya, misalnya membuka .txt. Jadi yang pertama kita harus masuk ke ini CD spasi media. Terus habis gitu tuh kok gak bisa, salah. Nama USB ku oke, namanya CD Toshiba XT. Coba. Nah jadi misalnya kita mau buka sebuah TXT yang ada di USB ku, judulnya itu pertanyaan. Jadi kita klik nano spasi tadi pertanyaan .txt. Nah sekarang kita ngelanjutin yang tadi, yang cara membuka file. Jadi kan ini udah masuk ke medianya. Terus ini caranya tadi kan masuk ke Putland gara-gara non-flash kan Putland. Terus habis itu di dalam Putland itu ada yang namanya ini pertanyaan.txt. Kita mau nyoba buka itu ya. Jadinya kita ketik nano spasi
pertanyaan dot txt. Ya udah kan. Nah sudah keluar nih ini. Terus udah kita exit, lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 25. Gunakan perintah untuk mencari kata root yang terdapat di dalam seluruh file dengan jenis txt. Nah jadinya untuk pertamanya kita kan untuk mencari kata root itu, ini kita balik ke home dulu. Kita grab spasi root spasi etc. Nah itu tadi ini untuk nyari kata root yang ada. Terus setelah itu untuk keluar. Nah udah, jadi ini kita nyari seluruh kata root yang ya udah. Terus setelah itu carilah file dengan nama praktikum Anda yang telah Anda buat sebelumnya. Jadi kan kita sebelumnya udah buat tuh file praktikum terus nrp. Caranya buat nyari itu kita ketik find cepet banget, normal lah. Iya USB kok wakeh. Pause. Nah jadi itu kesalahan ya tadi. Jadi tuh kan tadi aku masih masukin USB-nya, sedangkan USB bukan USB sih, lebih tepatnya hard disk yang isinya bagian laptop, jadi pasti lama banget. Jadi kita ituin ininya dulu, terus kita buka lagi, kita ulangi langkahnya dari awal. Jadi tadi pertama kan kita klik find. Klik. Nah terus kita lihat, salah mana ya. Tadi nyari apa sih? Oh ini. Nah ini dia praktikum, sudah kan? Nah salah ya tadi, jadi ini yang ada di dalam folder Ilham berdua simulasi dan praktikum. Nah udah, terus habis itu nomor selanjutnya apa tadi nomor selanjutnya ya, buatlah file dengan editor V dan editor Nano, tampilkan hasilnya. Jadi pertama dengan editor V kita klik V spasi praktikum 521210050.txt. ya terus setelah itu yang nanonya ini gimana exitnya ya. Profesional pas dulu. Nah jadi udah kan, itu tadi yang editor V. Sekarang untuk editor Nano
ya kayak yang kita bisa buka nano.50.txt. Nah ini udah selesai, Ctrl X buat close. Terus habis itu nomor 28, ganti seluruh kata adalah dengan nama Anda mulai dari baris 1 sampai baris kelima. Simpan file tersebut dan buka kembali dan tunjukkan hasilnya. Jadi kita buka dulu dengan editor Nano. Setelah itu, nah udah kan, terus habis itu kita arahkan nah jadi kita akan mengganti kata adalah. Nah ini bisa kita lihat ada kata adalah di sini. Terus habis itu untuk menggantinya kita klik kontrol ini, kontrol backslash. Terus yang mau kita replace kan kata adalah, ntar terus kita replace dengan kata nama Anda yaitu Putri. Nah udah, terus habis itu bentar. Ya ya udah terus habis gitu save yes. Terus habis itu yang nomor selanjutnya nomor ke ini 29, berikan atribut untuk file agar file hanya memiliki hak akses untuk user, group maupun other hanya bisa execution dan read saja tanpa hak akses untuk write. Jadi kita buka lagi VirtualBox-nya. Terus habis itu kita ketik chmod spasi 755 praktikum. Jadi yang suruh praktikum ya agar file seperti praktikum 5.0050.txt. Nah terus habis itu ya udah terus habis itu 755 itu kayak semacam mode oktalnya. Jadi R sama dengan 4, W sama dengan 2, X sama dengan 1. Jadi ya jadi gitu, jadi 755 kan ada perhitungannya. Terus habis gitu nomor 30, ubahlah hak kepemilikan untuk seluruh file yang bertipe JPG menjadi user yang Anda gunakan dan grup nama Anda. Jadi nomor 30 itu nomor 30 ini untuk user. Pertama kita klik chown spasi option spasi user ya min-d oh ya Sabrina sini lah. Jadi awalnya kita kan ketik chown min-d spasi user salah, min-d spasi user. Terus ini buat bisa semuanya. Udah itu tuh untuk user. Terus untuk grup kita ketik grp untuk grup spasi min-d spasi nama filenya tadi Sabrina bintang.jpg. Nah sudah itu, jadi itu untuk merubah akses. Terus nomor selanjutnya
Setting IP komputer Anda melalui terminal dengan ketentuan ini. Jadi yang pertama kita tuh ngetik ini sudo spasi nano etc network interfaces password. Nah terus habis itu kita ganti ya, jadinya itu auto at 0 iFace itu inet static address 192.168.10.050 kan disuruhnya yang digit terakhirnya ini apa namanya NRP ya, so networknya disesuaikan 192.168.10.0. terus habis itu netmax terus setelah itu broadcast ya. Jadi terus habis itu kan tadi 10.255 loh 10.255 terus itu broadcast gateway nya 10.10.1.050 terus auto salah iFace loginet hasil lupa. Udah habis itu kita save pakai Ctrl O. Udah Ctrl X. Nah habis gitu untuk mengecek apa migrasi benar-benar terjalan kita klik nano spasi etc spasi init.d spasi net kok spasi sih backslash network restart. Nah udah terus habis itu kita ke nomor yang ke 32 tampilkan sistem info komputer yang sedang digunakan. Sistem info yang sedang digunakan itu caranya adalah ya sekarang untuk sistem itu kita ketik unim. Nah ya jadi Linux kan benar. Terus nomor 33 tampilkan seluruh package dan enggak tampilkan seluruh package yang sudah terinstall di komputer. Itu kita caranya kita tuh ketik sintaks yaitu dpkg spasi get spasi strip selection. Ya udah. Nah di sini udah ada banyak package yang sudah terinstall. Lalu nomor 34 tampilkan daftar program yang sedang berjalan secara lengkap. Jadi kita pertama klik syntax stop. Nah di sini tampillah list program yang sedang berjalan. Ya ini kayak gini hasilnya. Nah terus kita pencet ya udah. Terus habis itu 35 tampilkan tanggal hari ini ya kan, tampilkan tanggal hari ini itu kita bisa ketik date. Nah keluarlah tanggal dan waktu hari ini. Terus habis itu bersihkan layar terminal, kita bisa pakai clear. Nah udah benar. Terus yang nomor 37 restart komputer
itu bisa dengan shutdown spasi -r spasi now ya. Terus habis gitu selanjutnya matikan komputer melalui terminal, itu pencet shutdown spasi -s spasi now, di enter ya. Itulah part 1. Nah, sekarang kita akan mengerjakan TP modul 2 yang part 2, yaitu instalasi paket Linux. Jadi yang pertama adalah pilih sebuah aplikasi dan install aplikasinya menggunakan Synaptic Package Manager. Tunjukkan langkah-langkahnya. Jadi pertama kita cari Synaptic. Nah, ini loh, kok jadi kecil ya? Tunggu bentar. Nah, ini kan udah ketemu Synaptic Package Manager. Terus kita tuh buka. Saya tunggu nih. Kita buka, masukin password dulu. Terus nah, setelah kita buka, kita bisa milih aplikasi apa yang ingin kita install. Misalnya kita pengen install Pidgin, jadi kita tinggal klik search Pidgin. Nah, setelah file ditemukan, klik kanan, pilih mark for installation. Nah, setelah itu mark. Setelah itu apply. To be installed, terus apply. Lalu kita tinggal tunggu beberapa saat hingga instalasinya selesai. Nah, udah. Nah, berarti ini aplikasinya sudah terinstall komplit. Terus close. Dan terus yang nomor 2, kita disuruh menjalankan aplikasi lewat terminal. Jadi kita buka terminal, Ctrl Alt T. Tunggu beberapa saat. Nah, ini terus habis itu kita untuk menjalankannya, kita masuk dulu sebagai super user kayak tadi, klik sudo su. Nah, password. Setelah itu kita bisa ketikkan nama program yang tadi, Pidgin, yang sudah kita install, lalu enter. Nah, kita bisa lihat Pidginnya ini sudah keluar. Kita bisa X. Nah, sekarang untuk yang ketiga, kita disuruh menguninstall program Pidgin tadi melalui Synaptic Package Manager. Jadi caranya, kita di Synaptic Package Manager-nya
Ini kan file yang pengen kita uninstall, kita bisa klik kanan, pilih mark for installation. Nah, ini kita klik, kita mark for complete removal. Nah, ini kita apply to be removed completely kan, terus apply. Nah, ini removing software, kita tunggu. Nah, setelah selesai, sudah selesai, kita pencet close, tunggu. Nah, sudah deh, kita udah nge-uninstall Pidgin tadi. Sekarang jain nomor 4, menggunakan konsol masuk sebagai root atau repository ke server Mirror yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk membackup repository sebagai antisipasi kesalahan. Untuk list server Mirror dapat cari di internet. Nah, untuk mengubah repository itu maka kita perlu menjadi root, menjadi super user. Jadi kita tapi tadi udah kan, ini close dulu aja. Kita udah masuk sebagai super user. Terus habis itu untuk masuk ke dalam repositorinya kita ketik sudo spasi gedit spasi backslash apt spasi backslash source please, dengan enter. Nah, setelah itu akan keluar source listnya, semacam notepad baru. Sudo spasi gedit si etc apt source. Nah, salah ya tadi tuh seharusnya sources.list. Nah, habis gitu file ini kita backup, file save as. Salah. File save as. Terus kita ini backup list, kita nanti backup list. Udah, terus kita save. Tadi habis gitu kan selanjutnya kita kan harus mengubah servernya seperti server Indonesia. Jadi kita bisa searching dulu di sini.
Jadi untuk yang part 2 ini kan kita disuruh install aplikasi codec, Chromium, XMS, Vertux, dan lain-lain. Caranya itu kita coba search. Ya, buka dulu Ubuntu-nya. Kita buka Ubuntu Software Center. Setelah itu tunggu sebentar. Ini kita coba install Chromium ini. Jadi ini aku akan menginstal Chromium. Nah, salah, maaf. Ini ya, install Chromium. Setelah Chromium, kita coba install codec. Nah, setelah itu kita coba ya install Ubuntu yang codec. Nah, setelah Chrome sama codec, kita coba yang install Wine ya. Coba diinstal. Kita search Wine, terus kita install. Nah, setelah tadi ada codec Chromium sama Wine, kita coba untuk install SuperTux. Oke. Nah, tadi kan kita udah install codec Chromium, SuperTux sama Wine. Sekarang kita coba install XMMS sama XAMMP for Linux. Coba XMMS. Nah, ini jadi karena tadi tiba-tiba nggak bisa pakai yang server centernya, kita coba pakai Synaptic Package Manager buat install. Kan XMMS nya kita install. Nah, setelah tadi udah banyak yang kita install, sekarang coba kita cari yang terakhir, yaitu ini apa, XAMPP for Linux. Coba XAMPP, salah.
Nah, untuk yang terakhir adalah kayak disuruh menyebutkan tentang beberapa pengertian tentang beberapa istilah. Nah, dari ini penjelasannya saya akan jelaskan dengan suara aja. Gedein ya. Nah, jadi yang pertama ada YAS. YAS itu kependekan dari Yet Another Setup Tool. Nah, YAS ini merupakan suatu program yang buat membantu untuk mengkonfigurasi suatu sistem operasi Linux. Ini fungsinya tuh untuk membuat tampilan menu menjadi interaktif dan mudah dimengerti. Sedangkan tar.gz merupakan itu dia tuh kayak format untuk kompresi data lingkungan sistem operasi pada distro apa aja. Sedangkan yang C tar.bz2 itu adalah format file dalam dana program yang digunakan untuk menangani file tersebut. Nah, formatnya ini tuh diciptakan pada awal-awal Unix sendiri. Dan yang D, make adalah suatu sintaks pada terminal yang fungsinya itu adalah untuk berfungsinya tuh pada GNU yang membuat utility untuk sekumpulan program. Sedangkan dep itu adalah ekstensi dari format package software dari Debian. Seperti bagian dep dari Debian, istilah itu berasal dari nama Debra. Package Debian itu juga digunakan di distro berbasis Debian seperti Ubuntu dan lainnya. Yang F itu RPM itu kepanjangan dari Package Manager. Nah, Package Manager ini awalnya tuh namanya Red Hat Package Manager, disingkat menjadi RPM. Itu adalah suatu sistem manajemen paket. Ini tuh bekerja dalam dua format, pada paket perangkat lunak dan sebuah bentuk perangkat lunak bebas yang melakukan deinstalasi, verifikasi perangkat lunak dalam format ini. Terus RPM ditujukan kepada distro-distro Linux. Format bekas RPM adalah format dasar dari Linux Standard Base. Itu merupakan penjelasan mengenai beberapa istilah yang familiar lah dengan Linux. Nah, selesai.